Baik saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, jumpa lagi dengan saya Eriano Kanyakap. Pada channel saya kali ini saya ingin kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Seberapa berharganya manusia itu di hadapan Tuhan menurut catatan dari Alkitab dan menurut kondisi ekonomi kita pada saat ini. Satu orang manusia itu seberapa berharganya menurut catatan Alkitab. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah nama Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan yang sudah mengurniakan segala sesuatu dalam hidup kami. Pada malam hari ini Tuhan izinkan kami untuk belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tentang seberapa berharganya hidup kami di hadapan Tuhan ya Allah. Karena itu kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah hikmat yang berasal daripada Tuhan memenuhi hati dan pikiran kami. Sehingga kami boleh belajar betapa Tuhan mencintai kami, betapa Tuhan ingin menyelamatkan hidup kami sehingga boleh menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, seberapa berharganya manusia itu di hadapan Tuhan, atau seberapa berharganya hidupmu di hadapan Tuhan. Itu kita nas yang menjadi dasar dalam renungan kita, terambil dari Markus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-20. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya. Sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di peguburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legiun, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Jadi saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, itulah nas yang diperhadapkan pada kita pada malam hari ini. Jadi pada suatu ketika Yesus Kristus dalam pelayanannya di bumi, ia beserta dengan murid-muridnya pergi ke daerah orang Gerasa. Kemudian Tuhan Yesus ini dijumpai oleh
orang yang kerasukan legiun ya. Legiun itu kalau dalam pasukan Roma lebih kurang sekitar 6.000 orang. Kalau kita pencarian di Google itu lebih kurang sekitar 6.000 orang pasukan siap tempur. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, jadi sebenarnya seberapa berharganya manusia itu di hadapan Tuhan. Jadi kalau dilihat dari catatan Alkitab ini, Tuhan Yesus secara kasat mata menghususkan dirinya untuk menyelamatkan orang yang berasal dari Dekapolis ini atau orang yang kerasukan legion ini. Kita lihat catatan atau seberapa bernilainya orang itu yang kerasukan roh setan atau legion itu lebih kurang sekitar 2.000 babi di sana dikatakan. Satu babi saya anggaplah beratnya kurang lebih sekitar 35 kilo. 1 kilo harga babi pada saat ini sekitar Rp65.000. 2.000 ekor babi kali 35 kilo sama dengan kurang lebih sekitar 70.000 kilo atau 70 ton. 70.000 kilo dikali dengan Rp65.000 sama dengan 4.550.000.000 rupiah. 4.550.000.000 rupiah. Nilai satu orang gila di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus menghususkan waktunya ke Gerasa menyeberangi danau itu untuk menyelamatkan satu orang ini. Bayangkan saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, tidak ada satupun yang bisa menjinakkannya. Tetapi ketika Tuhan datang, apa yang dikatakan di sana? Ayat 8, karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Betapa luar biasanya saudara yang terkasih oleh Tuhan, karya penyelamatan daripada Tuhan terhadap orang itu. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, tidak ada yang mustahil oleh Tuhan. Tuhan mampu melakukan segala sesuatu terhadap hidup kita. 1 jam sebelum kita meninggal, masih ada pengampunan daripada Tuhan. Tapi saudara yang terkasih oleh Tuhan, bukan 1 jamnya itu. Ketika firman Tuhan mengatakan, ketika engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Seperti pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi kita, saudara yang terkasih oleh Tuhan, ketika Anda mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, ketika Anda menonton channel ini, jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu karena Tuhan sudah datang memanggil engkau. Jangan membuat harus banyak pencobaan, banyak hal terjadi dalam hidupmu baru engkau ingat kepada Tuhan. Semakin kita sekali mendengar, itu adalah orang-orang yang panca inderanya terlatih. Jadi saudara yang terkasih oleh Tuhan, 4.550.000.000 rupiah nilai satu orang yang tidak waras itu di hadapan Tuhan. Bayangkan Tuhan Yesus menghususkan waktunya untuk menolong orang itu. Luar biasa saudara yang terkasih oleh Tuhan. Jadi saudara dan saya itu begitu bernilai di hadapan Tuhan. Luar biasa saudara yang terkasih oleh Tuhan. Sangat bernilai. Tuhan ingin menyelamatkan semua orang di dalam dunia ini. Tetapi karena kehendak bebas yang diberikan oleh Tuhan itu, jadi kita bebas memilih hidup kita ke arah mana. Mau ikut Tuhan atau tidak ikut Tuhan. Tidak ikut Tuhan berarti kita adalah lawan dari Tuhan Yesus. Tapi kalau kita ikut Tuhan Yesus, maka kita akan diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, betapa luar biasanya firman-Mu yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Nilai yang ditentukan dengan nilai ekonomi pada saat ini ya Tuhan, yaitu senilai 4.550.000.000 rupiah, sesuai dengan babi yang dengan berat 35 kilo itu diperkirakan ya Tuhan. Itulah nilai orang yang tidak waras di hadapan Tuhan, telah Tuhan selamatkan. Telah Tuhan pakai hidup dia untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Betapa luar biasanya pun kami demikian ya Tuhan Yesus. Kami ini juga adalah manusia yang berdosa ya Tuhan Yesus. Manusia yang tidak waras ya Tuhan Yesus.
Karena itu tolong selamatkan kami ya Tuhan, agar kami boleh dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin.